Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi pahala timbakan kebaikan kelak di akhirat. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir khususnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap istiqomah dalam ketaatan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat, khususnya para jamaah Masjid Jami Al-Huda yang sangat kami hormati dan kami cintai karena Allah, dan juga segenap para pengurus, para DKM, para panitia kajian yang sangat kami hormati. Insyaallah malam hari ini tema kajian kita judulnya kewajiban mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Nabi di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah yang ingin selamat, yang ingin masuk surga, maka wajib bagi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, baik dalam beribadah, baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah dan lain sebagainya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik contoh yang wajib kita ikuti. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira."
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sebaik-baik teladan, yaitu teladan yang terbaik. Jadi Nabi itu merupakan sebaik-baik contoh. Sebenarnya ayat ini berhubungan dengan peperangan. Jadi Nabi itu merupakan contoh yang terbaik dalam peperangan. Akan tetapi diterangkan di dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Nah, lafaz ayat ini menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sebaik-baik contoh. Jadi lafaznya seperti itu. Makanya berdasarkan ayat ini, kata para ulama, Nabi itu sebaik-baik contoh dalam hal apapun. Bukan hanya berperang saja. Baik dalam beribadah, dalam akidah, dalam muamalah, dalam akhlak, dan lain sebagainya. Jadi kita wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau perkara tersebut yang khusus untuk Nabi, kita jangan mengikuti. Seperti ada beberapa perkara yang khusus untuk Nabi yang kita tidak boleh mengikuti. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri lebih dari 4 kan? Istri Nabi itu ada berapa? Ada 11. Nah, kita bapak-bapak tidak boleh istrinya lebih dari 4, tidak boleh 11. Ini khusus untuk Nabi. Jangankan lebih dari 4. Lebih dari 1 saja, di rumah ada yang ngambek tidak? Ada. Karena saya yakin ibu-ibu banyak yang tidak setuju ya. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak menginginkan istri baru lagi, ibu-ibu siap apa tidak? Tidak. Bapak-bapak siap kan? Ibu-ibu belum siap. Belum siap. Kalau istri anak siap. Jadi ibu-ibu harus belajar sama istri anak ya. Anak pernah nanya sama istri, kalau saya nambah istri lagi siap tidak? Siap, kata istri anak. Siap apa? Siap pulang katanya. Jadi rupanya istri Ustadz pun dengan istri bapak-bapak sama saja ya. Banyak yang belum siap. Baik, kita balik lagi ya. Jadi Nabi itu sebaik-baik contoh yang wajib kita ikuti. Kecuali dalam perkara yang seperti tadi, yang khusus untuk Nabi, maka kita jangan mengikuti ya. Nah, jadi ibu-ibu dan juga bapak-bapak, maka kita wajib dalam beragama ini jangan asal-asalan. Harus mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik dalam beribadah dan lain sebagainya, wajib ya. Kita sekarang menyekolahkan anak saja, ingin yang terbaik kan? Kita menyekolahkan anak, kemudian memondokkan anak, kemudian mencari pekerjaan, kemudian mencari pasangan, ingin mencari yang terbaik kan? Sedangkan tidak ada jaminan bahwa yang menurut kita terbaik itu belum tentu menurut Allah. Nah, Nabi itu sudah ada jaminan dari Allah. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Jadi telah ada pada diri Rasulullah sebaik-baik contoh ya. Jadi kita wajib mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang dititipkan, yang diwasiatkan oleh para sahabat. Para sahabat banyak sekali yang mewasiatkan agar kita dalam beribadah, dalam akidah, dalam muamalah, dalam akhlak wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika diminta wasiat oleh sahabat yang lain, maka kata Ibnu Abbas apa? Alaika bitaqwallah wal istiqamah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan istiqamahlah. Kemudian kata beliau, ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah Nabi Muhammad dan jangan berbuat bid'ah. Jadi 4 perkara yang diwasiatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pertama,
hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar kita istiqomah dalam bertakwa. Kemudian yang ketiga, agar kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kata beliau, jangan berbuat bid'ah. Jadi salah satu yang diwasiatkan oleh beliau, hendaklah kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pun sama mewasiatkan agar kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Kata beliau, ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berbuat bid'ah, karena sunnah sudah cukup bagi kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Jadi kalau Ibnu Abbas tadi mewasiatkan 4 perkara, Ibnu Mas'ud mewasiatkan 3 perkara. Yang pertama, agar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'u. Yang kedua, wala tabtadi'u. Yang kedua, kata beliau, jangan berbuat bid'ah, karena sunnah sudah cukup bagi kalian. Jadi masalah bid'ah ini sering diwasiatkan oleh para sahabat. Sering, banyak. Ini yang Anda sebutkan hanya berapa saja. Jadi jangan berbuat bid'ah, kata para sahabat, karena sunnah itu sudah cukup. Artinya sunnah Nabi itu kan banyak ya, ada ratusan yang belum bisa kita kerjakan, banyak sekali. Perbuatan ini, perbuatan itu. Jadi jangan disibukkan dengan amalan-amalan bid'ah, karena sunnah sudah cukup bagi kalian, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, yang pertama yang beliau wasiatkan di antara ketiga perkataan beliau, yang pertama, kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi para sahabat pun, ibu-ibu dan juga bapak-bapak berwasiat kepada kita agar kita dalam beribadah, dalam wudu, dalam sholat, dalam zakat, dalam hal apapun hendaklah kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin pentingnya. Jadi ini baru mukadimah ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan syarat-syarat apa saja yang termasuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan judul kajiannya, kewajiban mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang bisa dikatakan mengikuti Nabi, tapi dia harus melakukan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang itu bisa disebutkan mengikuti Nabi. Pertama, dia wajib ridho terhadap keputusan yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, dia ridho terhadap hukum yang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan ini haram, ini syirik, ini dilarang, ini wajib, ini sunat, maka kita wajib mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan ya. Dan ini merupakan salah satu ciri orang beriman. Jadi orang beriman yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi sudah memutuskan suatu hukum, ini haram misalnya, ini syirik, ini dilarang, ini wajib, maka jawaban orang yang beriman, jawabannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi tidak banyak protes. Itu disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum
ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Nabi memutuskan suatu perkara, maka jawaban mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Begitulah jawaban kita. Ketika sudah mendengar satu hukum, Nabi sudah memutuskan ini syirik, kata Nabi. Ini haram. Maka kita jangan banyak tapi, oh tapi kan tidak boleh. Kita harus menerima keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau ada orang misalnya dia merasa berat hati ketika Nabi sudah memutuskan ini haram, ini dilarang, ini tidak boleh. Akan tetapi orang tersebut cinta dengan perbuatan tersebut yang Nabi haramkan, yang Nabi syirikan, yang Nabi larang. Kemudian dia merasa berat hati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya orang tersebut belum beriman, kata Allah. Itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, hakikatnya mereka itu tidak beriman, kata Allah, hingga menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau Nabi SAW sudah memutuskan ini haram, ini syirik, kemudian orang tersebut merasa ini sekedar merasa berat hati, merasa kok berat banget ini hukuman. Itu kata Allah hakikatnya orang tersebut tidak beriman. Makanya kita harus belajar ketika mendengar hukum yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, maka kita wajib menerima hukum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikannya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan banyak orang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memutuskan hukum, maka banyak merasa berat hati. Ini ratusan contohnya. Anda sebutkan beberapa contoh saja perbuatan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah larang, tapi banyak umatnya yang masih melakukan. Contohnya yang pertama, orang masih mempercayai jimat-jimat misalnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sebutkan bahwa mempercayai jimat-jimat itu, mempercayai pelet-pelet itu adalah kesyirikan. Ini anak contohkan yang disebut syirik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan satu atau dua saja. Yang pertama adalah mempercayai jimat-jimat atau pelet-pelet. Ini diterangkan di dalam hadis yang sangat banyak. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Dawud dan Ibnu Majah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya mempercayai ruqyah yang tidak syar'i, kemudian mempercayai jimat-jimat, kemudian mempercayai tiwalah atau pelet, maka termasuk kesyirikan. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang tidak syar'i, tamimah atau jimat, kemudian tiwalah, pelet, itu merupakan kesyirikan. Tamimah itu sejenis jimat kalau di zaman dulu ya, di zaman jahiliyah. Jadi tamimah itu sejenis manik-manik yang ada lubangnya, kemudian dibikin seperti gelang atau kalung, kemudian dipakaikan kepada anak kecil agar tidak terkena air. Nah, untuk anak kecil saja dipakaikan jimat yang terbuat dari manik-manik atau yang sejenisnya,
Itu ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan itu adalah kesyirikan. Itu untuk anak kecil. Nah itu tamimah. Kemudian tiwalah, kalau tiwalah itu merupakan jimat pelet yang dipakai oleh suami atau istri agar hubungannya semakin harmonis, semakin saling mencintai. Itu kan kebaikan ya kalau menurut kita. Sesuatu cara yang menjadikan suami istri agar menjadi harmonis, tambah saling mencintai, menurut kita itu baik. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika seseorang memakai itu, memakai jimat pelet agar suami lebih mencintai istrinya, agar istri lebih mencintai suaminya, ternyata kesyirikan kata Nabi. Nah itu yang dimaksud tiwalah. Jadi hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah yang tidak syar'i, artinya ruqyah yang memakai mantra-mantra, kemudian mempercayai jimat-jimat dan pelet-pelet merupakan kesyirikan. Itu hadis yang pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah ini anak contohkan. Jadi Nabi sudah menghukumi mempercayai jimat-jimat itu adalah kesyirikan. Tapi sekarang masih banyak tidak orang yang mempercayai jimat-jimat? Masih kan? Ada anak kecil, bayi, dipasangin jimat. Jadi bayinya itu baru lahir, ternyata di bawah bantalnya dipasangin jimat. Medianya apa? Medianya ditaruh bawang putih, bawang merah, lengkuas, ada gunting, kemudian ditusuk pakai besi yang kecil ya, besi yang biasa dipakai abang-abang tukang sol sepatu itu ya, kan besar itu. Jadi ditusuk. Nah itu yang terjadi, Anda lihat langsung beberapa bayi yang baru lahir itu di bawah bantalnya ditaruh seperti itu. Katanya ini agar memberikan perlindungan untuk bayi. Jadi sebenarnya ini sama dengan di zaman jahiliyah. Kalau tadi kan diterangkan bahwa yang disebut tamimah itu sejenis manik-manik, kemudian ditusuk pakai benang, dikalungkan ke anak. Kalau ini bawang merah, bawang putih, lengkuas, ditusuk pakai apa namanya, pakai kawat yang agak besar, ditaruh di bawah bantal bayi, katanya untuk perlindungan agar tidak diganggu jin atau syaitan. Nah ini pun sama, jimat ini termasuk ke dalam kesyirikan, ya, tidak boleh. Jadi kalau ibu-ibu misalnya punya bayi sekarang, kemudian ada yang menyuruh, baik itu haji, tapi di sini sudah nggak pakai ya. Kalau di kota biasanya sudah pakai bidannya. Di kampung itu kan ada paraji atau maberang. Kalau nyuruh, anaknya ditaruh bawang merah, bawang putih, di bawah bantalnya untuk perlindungan, tidak boleh. Itu adalah kesyirikannya. Dan kenapa harus menggunakan media bawang merah, bawang putih? Itu sebenarnya bukan tambah dijaga. Itu justru yang menjaga malaikat kabur kan? Antum pernah dengar tidak hadis yang menyebutkan kalau seseorang habis memakan bawang merah, bawang putih atau kucai, tidak boleh sholat ke masjid, kata Nabi ya. Alasannya apa? Bau. Nah ini bayi ditaruh bawang merah, bawang putih agar bau, itu justru malaikat kabur, tidak akan menjaga ya. Jadi ada-ada saja orang seperti itu ya. Tapi itu memang ada kenyataan seperti itu. Makanya kita jelaskan bahwa ternyata memberikan jimat untuk anak kecil dengan media apapun, baik dengan bawang merah, bawang putih, dengan gunting, itu termasuk ke dalam kesyirikan. Kemudian contoh yang lain lagi, jimat yang dipakai oleh orang dewasa, ini pun banyak.
Sebagian orang masih mempercayai jimatnya ditaruh di apa? Di sabuk ya. Ada lagi di apa? Di dompet ya. Tulisannya macam-macam. Ada la, ada ma, raja-raja. Karena dia meyakini bahwa dengan membawa jimat tersebut itu akan menjaga dirinya dari mara bahaya. Sehingga kalau orang ketinggalan jimatnya yang dari sabuk atau dari dompet, kurang percaya diri karena merasa tidak ada yang menjaganya. Karena hatinya sudah terpaut percaya dengan kekuatan jimat tersebut. Padahal secara fikih saja orang kalau membawa tulisan-tulisan Arab misalnya dibawa ke kamar mandi atau ke WC boleh tidak? Tidak boleh. Ada orang membawa tulisan misalnya jimatnya dari apa ya, ayat kursi misalnya pakai sabuk dibawa ke WC tidak boleh kan? Sedangkan orang tidak mungkin dia naruh jimat dalam sabuk atau dompetnya ditaruh di luar. Tidak mungkin, itu diambil nanti orang dibawa ke WC. Tidak boleh. Nabi saja dulu, Nabi SAW menggunakan cincin kan, yang ada tulisan apa? Muhammadur Rasulullah. Ada lafaz Allahnya. Itu ketika beliau masuk ke WC, beliau buka cincinnya. Karena tidak boleh ketika kita masuk ke kamar mandi atau ke WC ya, bukan ke kamar mandi. Ke WC yang ada toiletnya itu tidak boleh kita membawa tulisan-tulisan Arab. Bahkan termasuk kita kalau mempunyai aplikasi Quran di handphone, kalau misalnya menyala aplikasinya tidak boleh. Jadi misalnya kita sedang membaca Al-Quran, dibuka aplikasinya, terlihat dibawa ke WC sedang nyala, itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi kalau ditutup, dikunci, tidak terbuka, boleh tidak? Boleh. Sama seperti orang hafal Quran. Orang hafal Quran pun dia hafal Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian surah Maryam, surah Al-Kahfi, dia hafal. Tapi orang hafal Quran boleh tidak masuk ke WC? Boleh. Jadi sama seperti bapak-bapak punya handphone yang ada aplikasi Qurannya, boleh dibawa ke kamar mandi. Adapun kalau menyala tidak boleh. Makanya himbauan, kalau kita punya handphone, itu wallpapernya jangan tulisan-tulisan Arab. Misalnya wallpapernya Bismillahirrahmanirrahim atau lafaz apa tidak boleh. Karena biasanya kalau ada notifikasi masuk, ada pesan masuknya, misalnya dari WhatsApp, dari Shopee misalnya, itu kan menyala sendiri. Nanti menyala handphonenya, terlihat Arabnya. Nah itu mungkin beberapa tambahan dari pelajaran ini ya. Jadi kalau orang mempercayai jimat, kemudian jimat tersebut ditaruh di sabuk, di dompet, itu adalah kesyirikan. Apalagi kalau dibawa ke WC, nanti dosanya double, paham ya? Nah itu contoh orang menggunakan jimat macam-macam, dari anak kecil, tadi anak bayi menggunakan jimat, kemudian orang dewasa juga percaya dengan jimat di dompetnya, di sabuknya, dan lain sebagainya. Atau ada juga orang ketika dia punya usaha atau dagang, dia menggantungkan jimat-jimat dan Anda lihat langsung. Nah pernah makan ini di hadapan anak, apa ini tulisan la, ma, ba, kemudian kiri kanannya ada gambar pedang, pedang-pedang dari Arab, raja katanya. Itu katanya agar usahanya lancar, agar dagangannya laris. Tidak boleh. Nabi sudah menyebutkan tadi apa? Man ala qatamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau ada lagi, orang punya jimat, ini berbentuk batu jimat katanya. Dicelupkan ke dalam air. Jadi airnya itu dimasukin batu jimat, kemudian diminum airnya. Katanya untuk kesembuhan. Jadi air celupan jimat namanya ya. Jadi selain air barokah, kan ada juga ya, air barokah habis dipegang sama kiai, sama ustadz, sama habib. Jadi barokah. Jadi ada lagi yang lain, air celupan jimat.
Itu sebagian orang mempercayai batu jimat katanya, kemudian dimasukkan ke air untuk kesembuhan. Nah itu pun sama. Jadi banyak macam-macam orang sekarang. Ini mereka usaha sebenarnya. Ini katanya batu untuk agar usahanya laris. Ini agar dicintai perempuan. Ini agar dipercaya sama bos, celupkan ke air diminum. Atau ada juga yang orang sakit, dia sakit. Jadi kasih air tersebut, air celupan jimat, katanya untuk kesembuhan ya. Nah itu pun sama, itu termasuk ke dalam kesyirikan. Nah ketika kita jelaskan bahwa menyimpan jimat di bawah anak kecil, jimat yang digunakan oleh orang-orang dewasa, kemudian jimat yang disimpan untuk penglaris dagangan, kemudian jimat untuk menyembuhkan orang, kita jelaskan ini hukumnya syirik. Ini hadisnya kita sebutkan. Ini hadis pertama, ini hadis kedua, hadis ketiga, banyak. Anak tidak sedang membahas hukum jimat. Kalau kita khusus membahas hukum jimat, banyak dalilnya. Ini hanya mencontohkan saja, ada 2 dalil tadi kan, yang menyebutkan mempercayai jimat-jimat kesyirikan. Nah, ketika kita jelaskan, maka mereka, banyak sebagian mereka yang tidak menerima. Kata mereka, Ustadz ini hanya ikhtiar, katanya. Saya menyimpan jimat di bawah bantal anak hanya usaha saja, yang menjaga anak saya itu Allah, katanya. Betul tidak? Suka ada yang gitu. Saya minum air celupan jimat, itu yang menyembuhkan Allah, ini hanya ikhtiar saja, hanya berobat saja, katanya. Kemudian saya naruh jimat di warung saya, itu yang melariskan dagangan saya, Ustadz, Allah. Ini hanya ikhtiar saja. Ini syubhat. Sebagian orang awam, oh iya ya, kita kan hanya ikhtiar, kita kan hanya berobat, masa dilarang? Maka kita jawab. Pertama, kenapa berobatnya atau ikhtiarnya dengan jimat? Berarti hukumnya apa? Haram kan? Jadi tidak boleh kita berikhtiar atau berobat dengan yang haram. Jadi kalau kita larang, tidak boleh mempercayai jimat, ini dalilnya, bukan melarang berobat, bukan melarang ikhtiar, tapi kita melarang jangan berobat dengan cara yang haram. Adapun kalau berobat, Nabi pun memerintahkan. Ketika kita sakit misalnya, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Nabi SAW, inna likulli da'in dawa fatadawaw wala tadawa biharamin. Setiap penyakit, kata Nabi, ada obatnya. Oleh sebab itu berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Jadi berobat boleh tidak? Boleh, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Ini Nabi yang menyebutkan. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan seseorang dari cara yang haram atau dari obat yang haram. Ini harus dicatat Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi Nabi sudah menyebutkan bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan seseorang baik dengan cara yang haram atau obatnya haram. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, innallaha lam yaj'al sifaakum fima harama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan obat bagi kalian dari perkara yang diharamkan untuk kalian. Jadi tidak ada obat dari barang haram, tidak ada ya. Itu banyak orang meyakini, seperti ada orang meyakini kalau orang sedang panas, katanya sakit panas, maka dia harus minum darah marmot atau darah kelinci, katanya. Itu boleh tidak orang minum darah? Tidak boleh. Darah hukumnya haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir.
wa nuhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kalian bangkai. Yang kedua darah. Jadi darah haram. Jadi kalau kita sudah mendapat kesimpulan kata Nabi tadi bahwa barang yang haram itu tidak akan bisa menjadi obat, maka ketika ada misalnya tetangga atau info dari mana, ini untuk obat diabetes harus minum darah misalnya, atau untuk obat demam harus minum darah, tidak boleh. Karena kata Nabi tidak akan ada kesembuhan dari barang yang haram. Atau sebagian orang meyakini darah ular, katanya darah ular kobra itu katanya bagus untuk keperkasaan laki-laki. Jadi kalau laki-laki ingin perkasa, katanya minum darah ular kobra. Itu pun tidak boleh, ya, tidak boleh, karena darah disebutkan di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran hukumnya haram, ya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja bahwa ikhwan dan juga akhwat, ketika Nabi SAW sudah menyebutkan atau memutuskan bahwa ini jima syirik misalnya kata Nabi, maka kita wajib menerima, ya, wajib menerima. Karena Nabi tadi sudah menyebutkan orang mempercayai jimat-jimat itu termasuk ke dalam kesyirikan. Maka sikap kita, dan ini salah satu syarat ketika orang tersebut bisa dikatakan mengikuti Nabi, yang pertama dia wajib ridho terhadap hukum yang Nabi putuskan. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, oh ini jimat syirik misalnya, ini syirik, maka kita wajib menerima. Tidak boleh ada, oh tapi kan, tidak boleh ada tapi-tapi, ya. Nah, ini hanya satu contoh saja. Atau contoh yang kedua, Anda sebutkan dua contoh saja. Masih membahas tentang hukum yang Nabi sebutkan syirik. Contoh yang kedua yang masih diyakini oleh sebagian saudara kita, mempercayai pamali-pamali atau tatayur atau tiarah, ya. Nah, tatayur itu pamali, mempercayai pamali. Anda nggak tahu di sini bahasanya apa, ya. Tapi di kampung ada. Ibu-ibu tahu nggak ada pamali, istilah pamali? Tahu, ya, bapak-bapak tahu, ya? Baik. Nah, Nabi menyebutkan bahwa mempercayai pamali itu adalah kesyirikan. Pertama diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Mempercayai pamali itu adalah kesyirikan. Mempercayai tatayur atau pamali adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Man rodathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka." Barang siapa yang mengurungkan perbuatannya karena takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi hati-hati. Ibu ingin melakukan suatu perkara, kata tetangga, oh jangan, itu pamali, tidak jadi melakukannya, hati-hati. Kata Nabi, man rodathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang mengurungkan perbuatannya gara-gara takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Akan tetapi kenyataannya masih banyak tidak ibu-ibu yang percaya dengan pamali? Banyak, ya, banyak, ya. Banyak. Kalau Anda contohkan orang yang percaya dengan pamali itu, jangan nikah di bulan Shofar, katanya pamali. Nanti rumah tangganya tidak akan bahagia, akan bercerai. Kemudian jangan duduk di atas bantal, katanya pamali. Nanti bisulan, katanya. Betul kan? Orang suka seperti itu. Sehingga ibu-ibu mau duduk di atas bantal, nggak mau, nanti bisulan. Itu ada mitos-mitos seperti itu. Kemudian ada lagi, jangan motong kuku di malam hari, nanti akan memperpendek umur, katanya. Harusnya dia jelaskan, dipendekannya berapa menit,
Kalau dipotong 10 jari gimana? Satu jari 3 hari misalnya diperpendek. Tidak mungkin kan? Tidak ada hubungannya. Jadi ibu-ibu mau motong kuku mau malam hari, siang hari, boleh. Tidak ada hubungannya dengan kalau motong kuku di malam hari, umurnya akan pendek, tidak ada. Atau ada lagi, jangan nyapu di malam hari, nanti rezekinya akan hilang katanya. Sebagian ibu-ibu misalnya mau nyapu di malam hari, kata tetangganya, "Bu, jangan nyapu, nanti rezeki kita hilang." Ingat kata Nabi, barang siapa yang mengurungkan perbuatannya gara-gara takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Atau banyak, kalau kita contohkan puluhan atau ratusan. Ya. Jangan duduk di depan pintu, katanya pamali, nanti jodohnya akan sulit katanya. Padahal bukan sulit, tapi menghalangi orang ya. Duduk di depan pintu menghalangi orang nanti. Atau ada lagi, jangan ke pantai pakai baju hijau katanya, pamali. Nanti akan dijadikan tumbal sama Roro Kidul. La haula wala quwwata illa billah. Tidak boleh ya. Ibu mau ke pantai, mau pakai baju hijau. Kata kawan, jangan pakai baju hijau. Pamali, nanti dijadikan tumbal. Ganti baju hitam. Hati-hati, kata Nabi, barang siapa yang mengurungkan perbuatannya gara-gara takut pamali, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Dan banyak lagi tentunya. Ada lagi, jangan makan buah salak katanya, yang lagi hamil. Nanti anaknya akan bersisik. Kemudian jangan makan berutu ayam atau tunggir ayam. Nanti suaminya selingkuh katanya. Ada lagi, jangan makan ceker ayam. Nanti tulisannya jelek. Apa hubungannya ya? Dan banyak lagi ya. Jangan buka payung di tengah rumah katanya. Nanti rumah tersebut akan kena musibah dan banyak lagi. Ada juga orang yang percaya kalau habis nabrak kucing akan ditimpa apa? Kesialan katanya. Itu tatoyur, tidak boleh. Jadi kalau orang nabrak kucing, itu ada orang seperti itu, habis nabrak kucing, dia panik. Sampai bajunya itu dijadikan kafan, karena katanya harus dikafani. Kalau tidak dikafani kucingnya, nanti kita akan tabrakan, katanya akan terkena sial. Tidak boleh. Kalau dikuburkan memang harus dikuburkan ya. Karena kalau tidak dikuburkan bau kan, mengganggu sama orang. Kalau dikuburkan boleh nabrak kucing misalnya. Kita kuburkan boleh. Tapi kalau dikafani tidak boleh, apalagi disolati tidak boleh. Sudah dikafani solati. Tidak boleh. Itu keyakinan-keyakinan di zaman jahiliyah ya. Jadi tidak ada istilah kalau kita habis nabrak kucing akan ditimpa musibah kesialan, tidak ada. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 131, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah, sesungguhnya kesialan, bahasa kitanya, kesialan atau musibah atau nasib buruk yang menimpa kepada kalian itu merupakan ketetapan dari Allah. Akan tetapi sedikit sekali dari kalian yang mengetahuinya ya. Nah, jadi kita balik lagi ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Contoh yang kedua yang Nabi contohkan, yang sudah Nabi putuskan perbuatan syirik, yaitu mempercayai pamali-pamali ya. Nah, kenapa Nabi itu banyak kan? Banyak yang Nabi larang karena berhubungan dengan kesyirikan. Karena dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Makanya banyak sekali Nabi mengatakan, jangan berbuat syirik, ini perbuatan syirik, ini perbuatan syirik. Nah, karena perbuatan syirik itu konsekuensi atau risiko atau hukuman yang paling besar ada 3. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal dia akan hapus. Jadi kalau orang tersebut melakukan kesyirikan, kemudian dia meninggal belum bertobat dari kesyirikan tersebut, maka seluruh amal dia hapus.
Dalilnya yang pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalmu, seluruh. Niscaya engkau menjadi orang yang merugi. Jadi rugi sholat dia, zakat dia, haji dia, umroh dia, bacaan Quran dia, sedekah dia. Ketika orang tersebut melakukan kesyirikan, belum bertobat, meninggal dia, maka seluruh amal dia hapus. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Apabila engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amal kalian. Nah, itu konsekuensi yang pertama. Mau azan dulu atau dilanjut? Biasanya. Azan dulu atau dilanjut? Hah? Habis azan lanjut. Baik.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi hukuman yang pertama tadi bagi orang yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal dia akan dihapus. Ketika orang tersebut meninggal belum bertobat dari kesyirikan, maka seluruh amal dia dihapus. Seluruhnya, sholat dia, zakat dia, haji dia, sedekah dia, dan lain sebagainya. Tapi kalau dia bertobat, tidak. Dia melakukan kesyirikan, kemudian tobat, meninggal, tidak termasuk ke dalam ayat ini. Ayat ini menyebutkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan dihapus amalnya ketika meninggal belum bertobat ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensi bagi orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain itu ya. Kemudian hukuman yang ketiga bagi orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah akan mengharamkan surga kepada orang tersebut dan tempat kembalinya adalah neraka. Dalilnya di dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, maka pasti Allah haramkan kepada orang tersebut surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Nah, jadi ikhwan juga akhwat, kenapa Nabi melarang ini jangan berbuat syirik, jangan berbuat syirik? Banyak kan contohnya. Karena hukumannya berat. Barusan disebutkan yang paling pokok saja 3. Yang pertama, seluruh amal dia akan dihapus. Yang kedua, dosanya tidak diampuni. Yang ketiga, yang mengerikan, Allah haramkan surga kepada orang tersebut dan tempat kembalinya adalah neraka. Ngeri ya. Nah, makanya Nabi menyebutkan tadi beberapa contoh ya, seperti yang pertama mempercayai jimat-jimat, kemudian yang kedua mempercayai pamali adalah kesyirikan ya. Baik, kita ulang lagi ke pembahasan bahwa jadi yang pertama syarat orang tersebut disebut mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia wajib ridho terhadap keputusan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan ya. Contohnya tadi ketika Nabi sudah menyebutkan mempercayai jimat syirik, kemudian mempercayai pamali syirik, kita wajib menerima, wajib ridho terhadap keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian syarat yang kedua, ini anak insya Allah tuntaskan ya. Jadi kepinginnya satu pertemuan tuntas ya. Jadi anak cepat-cepat ini karena iqomah berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Kemudian yang kedua, syarat orang tersebut bisa dikatakan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib menjadikan hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi sebagai hujah. Jadi kalau yang pertama tadi wajib ridho terhadap keputusan Nabi. Yang kedua, dia menjadikan hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi sebagai hujah. Jadi misalnya dia ingin menjelaskan suatu hukum, maka yang diambilnya adalah hadis Nabi. Tentunya setelah Al-Quran ya, karena kita sekarang sedang menyebutkan ittiba Nabi, maka yang dibahas kewajiban berhujah dengan hadis. Yang pertama tentu dengan Al-Quran ya. Nah, jadi orang tersebut bisa dikatakan mengikuti Nabi, dia harus berhujah dengan sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau ingin menjelaskan suatu hukum, apakah ini halal atau haram, ini boleh apa tidak, harus berdasarkan hadis, bukan pendapat-pendapat yang lain, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu
fantahu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkannya, ya. Wajib meninggalkan. Jadi maksudnya ketika kita ingin menjelaskan suatu hukum, maka hukumnya itu harus dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan seperti sebagian orang ketika dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sesuatu misalnya, kemudian dia tidak suka dengan sesuatu tersebut, maka dia mencari pendapat ulama misalnya, apakah ada ulama yang memakruhkan ini atau membolehkan ini? Tidak, ya. Yang harus kita jadikan hujah adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena tidak boleh menjadikan pendapat Nabi itu dibanding-bandingkan dengan pendapat ulama misalnya, ya. Nabi sudah mengatakan ini tidak boleh misalnya, ini haram. Kemudian orang tersebut tidak suka. Akhirnya dia mencari apakah ada ulama yang menghalalkan ini. Tidak boleh. Tidak boleh pendapat Nabi disanding-sandingan dengan pendapat ulama. Karena Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan seruan Rasul itu di antara kalian seperti seruan kalian kepada yang lain. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Jadi harus berhujah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu syarat yang kedua, ya. Nah, sekarang banyak, ya, banyak orang ketika Nabi sudah memutuskan suatu hukum misalnya, kemudian dia mencari-cari pendapat-pendapat yang lain. Ini sekedar contoh saja sebagai penutup, sebagai yang terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan misalnya semua bid'ah sesat misalnya, ya. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kata Nabi, salah satu yang beliau sebutkan, setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi Nabi menyebutkan kan, setiap bid'ah sesat. Nah, ketika kita sudah mendengar, maka kita harus menjadikan pendapat Nabi ini sebagai hujah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, para sahabat pun ketika mendengar Nabi menyebutkan semua bid'ah sesat, maka sama mereka pun meyakini. Seperti misalnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Jadi sahabat Nabi pun mengikuti apa yang difatwakan oleh Nabi. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dolalah. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad, jangan berbuat bid'ah, karena sunnah sudah cukup bagi kalian. Kemudian kata beliau, wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah sesat. Jadi maksud kami, ketika Nabi sudah menyebutkan, misalnya ini hanya satu contoh saja, ya. Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian para sahabat pun mengikuti. Nah, kewajiban kita pun sama. Ketika Nabi mengatakan demikian, maka kita wajib mengikuti apa yang menjadi hujah Nabi. Nah, itu maksudnya syarat yang kedua, orang tersebut disebut mengikuti Nabi, dia menjadikan hadis Nabi sebagai hujah. Ya, paham ya? Sudah cukup? Hah? Lanjut? Lanjut apa? Lanjut gak apa-apa? Nah, khawatirnya udah komat nanti. Lanjut apa sudah? Lanjut sebentar lagi. Baik, kita harus tanya jamaah dulu, ya. Baik, sebentar lagi, ya. Sebagai penutup saja, sebagai penutup. Nah, ketika orang dia sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapat beberapa kemuliaan. Yang pertama, orang tersebut
akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Dalilnya di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai aku atau mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yang pertama kata Allah, niscaya aku akan mencintaimu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang mengikuti Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi luar biasa. Pertama, Allah mencintai orang tersebut. Kemudian yang kedua, dia diampuni dosa-dosanya ya. Kemudian keutamaan yang lain, dan ini sudah keutamaan yang puncak, bagi orang yang mengikuti Nabi, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya aba? Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga maksudnya? Maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku atau mengikuti aku, kata Nabi, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang enggan. Artinya, orang yang mengikuti Nabi SAW, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga ya. Baik, ini saja yang bisa Anda sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Utamakan ditulis saja. Silakan. Ya, ini saya untuk lanjut lagi. Lagi. Oh, bisa dulu. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit. Masya Allah. Afan anak kan belum tahu.